Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bagi tips tentang cara menaikkan harga di Shopee. Sebenarnya ini sederhana, cuman mungkin ada teman-teman yang belum ngerti dan yang fatal lagi yang nggak tahu ada peraturan Shopee soal naikin harga. Oke, kita mulai aja. Pertama itu teman-teman harus tahu bila mana alias kapan dan apa kita mau atau Anda menaikkan harga. Konsepnya gini, yang pertama adalah ketika supply itu lebih kecil dari demand atau ketika permintaan lebih tinggi daripada daripada stok. Contohnya apa? Contohnya bensin deh. Bensin itu di Jawa atau di Jakarta atau di Bandung itu lebih murah ketimbang di Papua atau di eh, Kalimantan. Kenapa lebih murah di Jakarta atau Bandung? Karena supply-nya aman, demand-nya juga besar. Di Papua atau di Kalimantan, demand-nya permintaannya juga besar, cuman supply-nya itu nggak besar, alias tidak memenuhi supply. Alhasil ya terpaksa naik. Mungkin dari Pertamina-nya mungkin sama ya harganya, cuman karena orang berbondong-bondong, jadinya ada yang ngecaloin ya, entah gimana lah permainan pasarnya, saya kurang begitu paham. Cuman faktanya kayak gitu. Termasuk juga di kita, misalkan teman-teman contoh lainnya teman-teman mau jual HP gitu, HP yang baru cuma ada 3 dan HP ini laku gitu, dicari orang. Daripada teman-teman ngediskonin, daripada ngobrol, yang mending jual mahal aja. Katakanlah dari 3 HP itu sudah ada 10 orang yang ngantri. Artinya ya teman-teman milih yang mau bayar lebih mahal. Artinya ya teman-teman harus naikin harga. Konsepnya seperti itu, prakteknya gimana? Memang nggak mudah prakteknya sih, harus dicek tiap produk tuh gimana permintaannya, gimana stoknya. Wah, kompleks. Itu bisa satu video sendiri. Intinya konsepnya segitu, seperti itu teman-teman, silakan turunin aja. Nah, cuman kalau di Shopee, spesifik di Shopee ya, ada dilema. Jadi kalau Ramadan itu, khususnya saya jualan fashion, itu pasti insya Allah demand-nya tuh naik ketika lebaran. Insya Allah ya, karena doktrinnya aja udah baju baru, alhamdulillah. Itu demand-nya insya Allah naik, tapi Shopee minta diskon. Nah, ya begitu dari tahun ke tahun, bukan hanya Shopee, Lazada, Tokopedia juga minta diskon, entah minta 20%, minta voucher dan lain sebagainya, ikutan promo ini dan lain sebagainya. Itu wajar banget Shopee mintanya diskon karena Shopee pengen banget customernya mendapatkan harga yang semurah-murahnya, sedangkan kita sebagai penjual pengen harga yang setinggi-tingginya. Makanya hati-hati memilih produk mana yang didiskon, mana yang tidak. Jangan sampai mendiskon produk yang tinggal sedikit tapi laku. Jangan sampai kayak gitu karena sayang banget, bisa mendapatkan profit yang gede. Oke, saya harap paham konsepnya seperti itu. Lalu kedua, bila mana kita harus menaikkan harga itu ketika cost naik. Ini standar ya. Yang contohnya ya biaya admin Shopee kan belakangan naik ya. Ya udah terpaksa naikin harga aja. Biaya produksi naik, ya udah, ya mau gimana lagi, harus naikin harga daripada rugi, daripada Anda gulung tikar. Kompetitor gimana ya? Kompetitor ya Anda ya Anda. Karena kalau Anda jualan di marketplace memang adu murah, memang yang murah itu kemungkinan besar yang terlaris. Cuman bukan berarti yang kedua termurah itu nggak laris loh, atau yang ketiga termurah itu nggak laris. Yang keempat juga belum tentu nggak laris, tetap juga laku kok. Nah, itulah masalahnya. Belum lagi nanti PPN. Waduh, kalau udah ngomongin PPN bisa debat kusir kita. Intinya kalau ketika cost naik atau ketika ada pengeluaran yang naik, ya terpaksa teman-teman harus naikin harga. Jadi setidaknya dua alasan ini ketika Anda harus memutuskan untuk menaikkan harga. Selanjutnya, hati-hati. Nah, hati-hati, di Shopee itu ada peraturan 1 minggu setelah menaikkan harga baru boleh ikut promosi. Jadi promosi itu kayak diskon, kayak 12-12, 11-11, atau nanti 22, 33, atau nanti lebaran. Yang mandiri maupun yang submit di seller center itu baru bisa disubmit itu ketika 1 minggu setelah kita menaikkan harga. Itu bahaya. Saya pernah satu produk diblokir gara-gara saya naikin harga, besoknya saya diskonin. Itu nggak boleh. Ini peraturannya sudah jelas banget di Shopee. Nanti akan saya tuliskan linknya di deskripsi di bawah ya. Peraturannya jelas dan bahkan ada tata cara kalau misalkan teman-teman udah terlanjur dihapus oleh Shopee, tata cara ngajuin bandingnya ada di situ. Nanti linknya akan saya tuliskan di deskripsi di bawah. Oke, jadi hati-hati. Nah, pengalaman saya gimana soal naikin harga ini? Pertama,
produk sedikit itu mahalin. Jadi kalau teman-teman ada produk yang memang discontinue, bukan karena nggak laku, tapi karena suppliernya nggak ada kah, karena apa ya, karena nggak bisa produksi lagi, karena ya macam-macam lah alasannya. Itu ya naikin aja, mahalin aja. Misalkan teman-teman ada satu SKU atau satu artikel SKUA. SKUA itu laku drastis, laku banget, laku terus laku, terus tiba-tiba suppliernya hilang, nggak bisa dihubungi. Nah, awal udah nyetok 1000, tahu-tahu pas stok tinggal 100, suppliernya hilang. Nah, pelan-pelan naikin harga. Pelan-pelan naikin harga karena kan teman-teman gak bisa nyetok lagi. Jadi daripada harganya rendah dan demand-nya tetap tinggi, mendingan harganya dinaikin, demand-nya jadi agak turun. Jadi mencari titik keseimbangannya itu memang seninya berdagang online karena transparan harganya. Beda sama jualan di pasar karena harganya nggak saling membandingkan. Lalu ganti-ganti diskon itu lebih baik daripada ganti-ganti harga. Itu sepengalaman saya ya. Jadi kalau teman-teman jualan produk A itu lebih baik dimahalin dulu aja deh. Tapi yang masuk akal ya. Kalau jilbab dijual 1 juta itu nggak mungkin. Jadi jilbab misalkan jilbab langsung dijual harga 300.000. Oh 300.000 juga nggak masuk akal ya. 150.000. Nah ini base price-nya seperti itu, nanti mainin diskon aja, kadang diskon 50%, 60%, 70%, 10%, dan lain sebagainya. Nah, itu lebih enak daripada main naikin harga. Jadi orangnya ngelihatnya itu dari psikologi pembeli itu berbeda. Ada yang melihat, aduh mumpung lagi diskon. Kalau mainin diskon ya. Tapi kalau mainin harga, aduh harganya naik. Itu dua hal yang berbeda. Padahal mungkin uang yang teman-teman yang Anda terima itu sama-sama aja. Jadi lebih baik ganti-ganti diskon daripada ganti-ganti harga. Lalu saran saya yang ketiga adalah tepat setelah peak day. Jadi naikin harga jangan sebelum peak day. Satu, karena tadi dilarang oleh Shopee ya. 1 minggu sebelum itu paling minimal tuh 1 minggu. Lalu setelah peak day itu kan stok kita lagi kosong. Stok kita ya kalau saya alhamdulillah setiap peak day lumayan jadi cuci gudang. Nah ketika habis cuci gudang itu ya kita naikin harga. Kalau saya sih nyabut diskon. Nyabut diskonnya mungkin seminggu 2 minggu ya tergantung kondisi. Itu harus dihitung per artikelnya seperti apa, per produknya seperti apa. Lalu terakhir bertahap ya teman-teman. Kalau teman-teman punya 10 produk misalkan, jangan langsung 10-10-nya naik. Saran saya dibagi batch, dibagi bertahap, entah mau 3 kali, 4 kali, terserah, tergantung timeline-nya teman-teman. Kalau misalkan dibagi 2 tahap, jadi kan 5-5 ya. Ini pun jangan yang best seller dulu, baru yang gak best seller, tapi dicampur. Jadi 3 yang best seller, 2 yang gak best seller tuh naikin. Nanti minggu depannya 2 yang best seller dan 3 yang gak best seller dinaikin. Dan begitu seterusnya. Oke, itu aja pengalaman saya soal menaikkan harga. Jika teman-teman merasa terbantu, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.